Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense masih di seri Kristen Basic atau Kristen Dasar dengan pertanyaan-pertanyaan dasar seputar iman Kristen kita. Kali ini kita mau membahas satu pertanyaan mengenai doa. Doa gimana doa? Kan kita tahu ya, kalau kita ini menjadi orang Kristen, pertama kita datang kepada Tuhan, menyadari bahwa kita ini bukan sekedar sudah pernah melakukan dosa, tapi kita ini pendosa berat, ya kan? Kita menggunakan mata, hidung, mulut, seluruh tubuh kita, waktu kita, energi kita, sumber daya kita untuk apa? Untuk mengikuti pimpinan dosa, untuk memuaskan hasrat dosa. Nah, karena itu kita datang dan kita memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, saya ini orang berdosa, saya mohon ampun, saya mohon Tuhan menyucikan saya, menerima saya menjadi milik Tuhan. Nah, itu langkah pertama. Dan setelah langkah pertama, kita perlu mengkonekkan terus-menerus setiap hari hidup kita kepada Tuhan. Karena orang Kristen itu kan sama seperti pohon yang hidup, ya kan? Pohon yang hidup itu butuh asupan setiap hari dari tanah, ya kan? Dan orang Kristen itu bukan pohonnya sebetulnya. Orang Kristen itu dahannya, kan Tuhan yang bilang, akulah pokok anggur, itu cabang utamanya, kamulah ranting-rantingnya, cabang-cabang yang kecil-kecil dulu. Nah gitu, jadi kita perlu terhubung dengan Tuhan melalui apa? Yang kapan hari sudah kita bahas, melalui Alkitab, melalui doa, melalui persekutuan dengan saudara seiman. Dan kali ini pertanyaan yang kita bahas adalah mengenai doa. Gimana sih berdoa yang benar itu, ya kan? Doa yang benar tuh gimana? Doa yang benar itu, ya kan? Doa yang benar tuh adalah dengan kita ini berdoa, itu dulu. Karena orang yang benar tuh ketika orang yang berdoa secara benar tuh ya dia berdoa gitu. Maksudnya berdoa tuh setiap hari. Ya mirip Alkitab lah. Ada orang yang baca Alkitab terus aku udah pernah baca kok. Nggak bisa begitu. Mana ada orang bilang aku sudah pernah makan. Saya belum pernah dengar orang bilang sudah pernah makan dan dia nggak mau makan lagi. Ya kalau bilang aku pernah makan ikan, aku suka atau aku tidak suka, kan begitu. Kalau suka berarti dilanjutkan, kalau nggak suka berarti tidak mau makan ikan. Tapi mau makan nggak? Ya tetap makan. Alkitab tuh begitu. Kita nggak bisa bilang kita sudah baca, ini nggak suka lalu enggak. Alkitab tuh kita perlu membacanya. Kalau ikan tadi bisa kita tinggalkan, kalau Alkitab jangan. Karena kita perlu terkonek dengan pikiran Tuhan secara menyeluruh dalam kitab suci. Nah, doa tuh gimana ya? Berdoa sama dengan Alkitab gitu. Perlu terus berdoa untuk terkonek, supaya jiwa kita terkonek dengan Tuhan. Dan orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang jiwa mereka terkonek dengan Tuhan. Jadi beban hidup jadi terasa lebih ringan. Kemudian hal-hal yang ditanya tiba-tiba menemukan jawaban. Kenapa? Karena terkonek dengan Tuhan jiwanya. Sudah jiwanya terkonek, dia baca Alkitab lagi. Jadi lebih mengerti jalan-jalan Tuhan, lebih mengerti kehendak Tuhan, mengerti rancangan Tuhan untuk hidupnya. Dia tahu dari mana? Karena dia terkonek dengan Tuhan. Jadi itu tadi, yang pertama doa yang benar adalah ketika doa itu dilakukan. Dilakukan berarti dilakukan terus-menerus. Continue ya. Kata kuncinya di sini adalah ketekunan atau continue atau terus-menerus ya. Kata-katanya beda, intinya sama. Jadi Anda yang hari ini berdoa terus nanti minggu depan lagi baru berdoa, jangan. Itu kurang baik ya, karena koneksinya ya kayak wifi di manapun lah, rumah, kantor, sekolah, di tempat umum. Kalau wifi-nya sinyalnya jelek, ya koneksinya juga buruk. Jangan. Kita perlu koneksi yang bagus untuk hidup rohani kita ini bisa bagus. Jadi lakukanlah terus-menerus doa. Yang kedua, doa itu gini loh. Doa itu sama seperti Alkitab, butuh waktu, usaha, dan niat. Dan realistis gitu loh. Doa itu kan mirip dengan public speaking, ya kan, berbicara di depan umum. Kali ini kita tidak berbicara di depan umum, tapi berbicara kepada Tuhan. Hampir sama sebetulnya. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah pihak lain. Tuhan itu kan bukan diri kita.
Tuhan tuh pihak lain, di mana kita berbicara kepada pihak lain. Dan ada orang-orang yang sama sekali sulit berbicara kepada orang lain, mengungkapkan isi hatinya. Sehingga orang-orang ini kalau mereka berdoa, sulit. Bukan kemudian dirohani-rohanikan. Iya sih, saya tuh kalau doa agak susah. Mungkin bukan karunia saya. Bukan. Itu karena Anda memang susah ngomong sama orang, butuh latihan. Begini, semua hal dalam hidup ini, hal-hal yang penting terutama itu butuh dilatih. Seorang pekerja aja misalnya, karyawan baru, beda dengan karyawan sudah 2-3 tahun, apalagi sudah 5-6 tahun di dalam perusahaan itu. Kenapa? Karena setiap hari orang itu terus melakukan hal yang hampir sama terus, lama-lama jadi apa? Terlatih. Ada satu poster yang bunyinya begini. Ini tentang Kopassus, salah satu tentara kebanggaan bangsa Indonesia ya, yang salah satu tentara kebanggaan kita. Ini tentang Kopassus. Ada tuh gambar Kopassus lagi latihan. Terus kalimatnya bunyinya gini, kami tidak hebat, atau kami tidak hebat, tetapi kami terlatih. Gitu. Itu klaim dari poster itu. Nggak tahu itu dibikin sama Kopassus beneran atau orang lain yang mengagumi Kopassus, saya nggak tahu. Tapi kalimat itu benar. Karena orang-orang yang terlihat hebat, sebetulnya mereka bukanlah hebat, tapi mereka terlatih. Nah, hal-hal yang penting dalam hidup itu butuh latihan, termasuk di dalamnya doa. Orang yang doanya sungguh-sungguh kepada Tuhan, doa bukan sungguh-sungguh dalam arti bicaranya indah, atau keren, atau puitis, bukan ya, tapi lebih kepada doa yang terlatih, itu doa yang kita ini bisa dengan jujur mengungkapkan isi hati kita pada Tuhan, dengan terbuka di hadapan Tuhan, mengangkat jiwa kita dengan doa itu gitu, supaya benar-benar isi jiwa kita ini naik dalam doa kepada Tuhan. Nah, itu doa yang terlatih. Sehingga kita perlu latihan untuk mengungkapkan dengan jujur isi hati. Karena bagi beberapa orang jujur itu sulit. Bukan karena dia tidak punya niat, tapi karena dia nggak terlatih untuk jujur. Dia nggak terlatih. Sehingga butuh latihan. Jadi berikan diri Anda sendiri waktu. Tapi disertai usaha dan niat. Untuk apa? Melatih diri dalam doa. Nah, ini bagian dari apa yang Paulus nasihatkan kepada Timotius. Latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah di sana tuh seperti orang yang mau latihan untuk olimpiade. Orang yang mau latihan untuk mengikuti pertandingan olahraga yang lomba ya, bukan olahraga di sekolah ya. Yang ya orang di sekolah juga dapat nilai juga dia latihan. Tapi kan lebih gencar orang latihan kalau profesional ya kan. Kayak olimpiade bulu tangkis misalnya, Indonesia itu kan keren bulu tangkisnya. Coba lihat pelatnas bulu tangkis coba. Waduh, latihannya tuh mengerikan. Mengerikan bukan dalam arti negatif, mengerikan dalam arti dikerahkan tuh seluruh energinya. Nah, sama. Latihlah dirimu beribadah, dalam hal ini latihlah dirimu berdoa. Ya ada usaha, ada niat di sana untuk latihan. Ungkapkan. Awalnya mungkin rasanya nggak enak. Ya namanya orang latihan, awal-awal mana ada yang enak. Kalau enak tuh, awal-awal enak tuh, makan enak tuh dari awal sudah enak. Tapi kan latihan enggak. Namanya awal-awal, ya ini enggak masalah gitu. Tapi kan lama-lama kita akan memakan juga buah dari latihan kita kan. Jadi perlu gitu. Doa itu perlu dilatih. Jadi itu tadi, doa itu harus terus-menerus dilakukan, dan doa itu perlu dilatih gitu. Ya itu aja sebetulnya. Kalau mau tambah satu lagi ya tadi sudah ada di poin yang kedua sih dalam latihan itu. Yaitu apa? Untuk jujur kepada Tuhan. Doa itu terbuka kepada Tuhan, jujur gitu. Apa saja diungkapkan? Ya apa saja gitu. Termasuk keluhan. Iya, termasuk keluhan. Jadi keluhan-keluhan kita sampaikan kepada Tuhan. Itu doa. Nah, ada satu bagian nih, tapi kita akan bahas di episode selanjutnya ya, mengenai mengeluh dalam doa ini, karena penting. Kan bukannya nggak boleh mengeluh. Kita bahas nanti di next ya. Itu kira-kira doa, ya kan? Doa itu harus terus-menerus dilakukan. Doa itu perlu latihan. Semakin lama semakin baik, dan semakin baik ditunjukkan lewat apa? Lewat kita ini semakin jujur kepada Tuhan. Semakin kita mengekspresikan seluruh jiwa kita pada Tuhan. Itu doa.
Sementara itu sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.